Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melki Triadi di channel Melki Project. Kali ini saya akan membahas seputaran soundcard V8. Tapi di sini kita tidak mereview soundcard V8. Cuman saya akan memberikan tip bagaimana caranya agar suara yang dihasilkan dari gitar dengan suara yang dihasilkan dari vokal kita tidak menyatu dengan satu volume mic. Di sini kita akan membaginya. Suara yang dari vokal kita gunakan dengan volume yang ini, volume mic. Sedangkan suara yang dihasilkan dari gitar itu kita menggunakan volume monitor yang ini. Jadi teman-teman bisa mengatur volume dari gitar dengan volume yang dari vokal tidak menggunakan satu volume. Jadi teman-teman bisa mengatur atau menyetel tinggi rendah vokal dan tinggi rendah volume dari gitarnya sendiri. Di sini kita akan membuatkan kondenser untuk mic yang dihasilkan dari gitar. Jadi kondensernya nanti kita tidak menggunakan mic yang ini untuk ke gitar, tapi kita menggunakan Echo Company instrumen. Jadi di sini kita akan merakit dynamic mic untuk Company instrumennya supaya suara yang dari gitar bisa kita atur volumenya dan tidak mempengaruhi volume yang dari vokal ya teman-teman. Untuk bahannya sendiri kita menggunakan ini kabel dari charger, kabel cas atau kabel data dari charger. Sini saya sudah potong karena saya tidak membutuhkan kabel yang panjang, jadi kita menggunakan yang pendek aja, kira-kira sekitar 30 cm. Terus kita tambahkan dengan komponen ini ya teman-teman. Ini resistor 1K. Teman-teman bisa menggunakan resistor di bawah 1K, jangan lebih dari 1K ya teman-teman, agar suara yang ditimbulkan lebih bersih dan lebih jernih ya teman-teman. Terus di sini kita menggunakan jack 65 mm yang bakal kita pakai untuk colokan dari gitarnya sendiri ya teman-teman. Jadi di sini kita akan merakit kondenser untuk mic dari gitarnya sendiri ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mencari kutub untuk mic-nya, yang mana kutub positif dan mana kutub negatif. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengetahui bisa mengikuti langkah-langkah yang saya berikan ya teman-teman. Pertama, kabelnya kita kupas dulu agar kita bisa menyolder atau menyambungkan kabelnya ke jack 65 nya ya teman-teman. Untuk pengupasan teman-teman bisa hati-hati agar kabelnya tidak luka atau bocor. Oke teman-teman, di sini terdapat 4 warna. Biasanya dari 4 warna ini, warna merah dengan warna hitam itu power, sedangkan ini untuk kabel data, warna hijau dengan warna putih. Jadi biasanya kabel merah itu power plus, kabel putih itu data plus, kabel hijau itu data min, kabel hitam power min. Jadi untuk power min dengan data min kita gabungkan,
power plus dengan data plus kita gabungkan seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita kupas dulu. Setelah kabelnya kita gabungkan, data min dengan power min, data plus dengan power plus, lalu kita pasangkan resistornya ya teman-teman. Resistor ini ya teman. Untuk kakinya kita, kalau saya sih kepanjangan, jadi saya potong dulu agar tidak terlalu panjang, lalu dilipat, lalu kita hubungkan dengan data min ya teman-teman, atau kabel negatifnya seperti ini teman-teman. Kita solder dulu teman-teman. Untuk jack yang 65 mm ini, teman-teman bisa melihat dari kutub di dalam. Jadi yang ini adalah kutub negatif, jadi teman-teman bisa melihat dari dalam. Kalau teman-teman kelihatan, itu bakal terhubung terus ke sini. Jadi kita ada tanda di sini ya teman-teman. Kalau di sini dia runcing, di sini dia runcing persegi semua, tiba di sini enggak ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk kabel min atau kabel negatifnya ya teman-teman. Jadi resistor kita hubungkan ke bagian kabel yang negatifnya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Lalu kita solder. Lalu bagian positifnya seperti yang teman-teman lihat, kalau kelihatan ini ada di tengah-tengah, ini yang bakal menjadi positif ya teman-teman. Jadi kabel untuk jack ini terhubung dengan plat yang ada ini ya teman. Jadi itu adalah kabel positif. Jadi kabel positif kita hubungkan dengan jack 65 mm yang di tengah ya teman-teman. Salah teman-teman, bukan yang ini. Yang ini teman-teman, cek di tengah ya.
teman-teman. Seperti inilah hasilnya. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan cara ini untuk pembuatan kondenser atau konverter, ya bukan kondenser, konverter mic gitar ya teman-teman. Maaf teman-teman, bukan kondenser tapi konverter antara mic vokal dengan mic yang dari gitar, atau suara yang dihasilkan dari vokal dengan suara yang dihasilkan dari gitar, tidak menggunakan satu volume control tapi menggunakan dua volume control. Yang ini kita gunakan untuk volume control vokal, sedangkan ini kita gunakan untuk volume control gitar ya teman-teman. Jadi caranya kita masukkan ini ke bagian accompany instrumen ya teman-teman. Lalu ini kita hubungkan ke jack yang ada pada gitar ya teman-teman. Jadi nanti untuk kontrol volume kita gunakan yang ini. Jadi kita di sini bisa mengontrol volume, menaikkan volume atau menurunkan volume sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Jadi kalau untuk kondenser mic kita menggunakan volume yang ini. Jadi volume gitar dengan volume mic vokal sekarang tidak menggunakan satu volume, tapi sekarang kita bagi menjadi dua volume. Oke teman-teman, seperti inilah hasilnya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa merekomendasikan cara ini agar teman-teman yang hobi musik bisa melakukan video-videonya atau membuat kontennya dengan maksimal lagi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.